Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahmi Somplak. Oke Bray, sebelum masuk ke alur ceritanya, gue pengen ngingetin dulu nih, pengen nanya ke kalian nih. Ingat nggak kasus si Sampo, maksudnya Sambo. Nah, dia ini kan ialah seorang oknum jenderal kepolisian ya, yang tega membunuh bawahannya. Nah, ternyata sebelum kasus Sambo ini, ada lagi nih, yaitu kasus oknum juga, yaitu seorang Wakapolres kepolisian yang tega membunuh bawahannya hanya demi seorang wanita. Aduh. Gimana kisah selengkapnya? Langsung aja yuk kita masuk ke alur kisahnya. Bribtu Prayoga Ardi Prianto yang biasa dipanggil Yoga merupakan anggota Polres Blitar Kota yang tinggal di wilayah Kanigoro, Blitar dengan istri dan satu anaknya. Kesehariannya bertugas sebagai kepolisian, pergi pagi pulang sore, sedangkan istrinya bekerja sebagai guru di SD. Mereka juga menjalankan bisnis rental kendaraan di rumahnya. Tapi setelah 4 tahun mereka nikah, di tahun 2009 Yoga ini sempat selingkuh nih dengan wanita yang bernama Wati. Wati ini adalah seorang janda beranak satu yang kerja sebagai SPG rokok sekaligus LC karaoke di sebuah kafe yang ada di Blitar. Mereka awalnya kenal di karaoke. Setelah kenal, mereka pun dekat, sering berhubungan. Lalu, mereka mulai menjalin hubungan gelap yang sebenarnya cuma untuk senang-senang aja nih. Karena dibalik itu, biarpun Yoga udah mengkhianati pernikahannya, tapi dia ini tetap menafkahi istri dan anaknya. Bahkan selalu ngasih gajinya itu secara utuh ke istrinya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Biarpun secara diam-diam ada rahasia yang ia simpan, tapi lama-kelamaan istrinya Yoga ini curiga. Yang akhirnya istrinya ini tahu juga kalau Yoga ini sedang dekat dengan wanita lain. Nah, karena udah ketahuan nih, Yoga pun akhirnya jujur dan minta maaf ke istrinya. Bahkan berjanji nggak akan mengkhianati pernikahannya lagi. Karena ini, Yoga pun mengakhiri perselingkuhannya dengan Wati. Biarpun terkadang dia dekat lagi sama Wati saat dia main ke karaoke-nya Wati. Saat itu, Wati juga ternyata menjalin hubungan dengan atasannya Yoga yang menjabat sebagai Wakapolres Kota Blitar, yaitu Kompol Ruslan. Yang padahal saat itu Ruslan ini juga sudah punya istri dan anak. Karena saat itu, tepatnya di tahun 2011, Ruslan ini sering main ke karaoke-nya Wati. Di sanalah pertama kalinya melihat Wati dan ia langsung suka nih ternyata. Bahkan langsung ngegodain Wati. Karena Wati yang sebagai LC karaoke, ya dia pun selalu menyambut ramah godaan Ruslan. Yang akhirnya mereka pun tukeran nomor HP. Sampai akhirnya mereka pun dekat dan pacaran. Saat pacaran sama Ruslan, Wati ini sering nih dibeliin barang-barang mewah dan branded. Mereka pun sering jalan-jalan, bahkan sampai bercocok tanam. Tapi setelah lama menjalin hubungan dengan Ruslan, perasaan nyaman pun mulai dirasakan Wati. Karena Ruslan yang terlalu keras bahkan ngekang Wati, yang membuat Wati ini sering ketakutan dengan kerasnya Ruslan ini. Sedangkan Ruslan sudah terlanjur jatuh cinta sama Wati. Bahkan sampai nggak ngasih nih Wati ini untuk dekat dengan siapapun. Sedangkan di waktu yang bersamaan, terkadang Wati masih berkomunikasi dengan Yoga. Biarpun mereka udah nggak punya hubungan apapun lagi, tapi mereka terkadang masih berkomunikasi. Ya hanya sebatas teman sih meskipun itu. Tapi pas Ruslan tahu kalau Yoga sebagai mauhannya di kantor, ternyata mantannya Wati, apalagi Yoga dan Wati ini masih sering berkomunikasi, Ruslan ini cemburu dan marah besar ke Yoga. Di kantor, Ruslan langsung menemui Yoga dan menginterogasi Yoga. Setelah Ruslan ini tahu ternyata Yoga itu udah nikah, di sini nih Ruslan ini tuh seolah-olah marah ke Yoga. Kalau Yoga ini tuh tega menyelingkuhi istrinya. Yoga pun jujur dan ngejawab kalau saat itu dia udah nggak ada hubungan apapun dengan Wati dan dia juga udah nggak pernah nyelingkuhin istrinya lagi. Tapi Ruslan nggak percaya dan maksa Yoga ini jujur kalau dia ini selingkuh dengan Wati. Tapi Yoga tetap bersikeras mengaku kalau dia emang nggak ada hubungan apapun dengan Wati. Karena dianggap nggak jujur, Yoga pun dibuat babak belur nih. Bahkan seragam dinasnya pun disundut rokok sampai bolong oleh si Ruslan. Di situ, Ruslan seolah-olah marah kalau Yoga ini sebagai anggotanya udah melanggar kode etik polisi karena udah menselingkuhi istrinya. Setelah pulang dinas, sesampainya ia di rumah, istrinya Yoga kaget nih melihat Yoga yang udah babak belur, ditambah seragam dinasnya yang udah berantakan, bahkan berlubang karena disundut rokok tadi. Istrinya pun nanya, ada apa? Apa yang terjadi? Tapi Yoga awalnya nggak jujur. Dia cuma jawab kalau dia baru aja melerai orang tawuran. Ya memang istrinya ngerasa kalau itu bukan jawaban yang sebenarnya. Tapi istrinya lebih memilih untuk nggak menekan Yoga. Tapi beberapa hari kemudian di kantornya,
Yoga ini disidang Ruslan secara sepihak karena dianggap sudah melanggar kode etik polisi. Jadinya karena ini Yoga pun dimutasi alias dinasnya dipindahkan ke Polsek Sanam Wetan. Karena masalah ini sesampainya di rumah dengan rasa yang sangat kecewa, si Yoga pun curhat ke istrinya kalau ia dipindah tugaskan ke Polsek Sanam Wetan. Karena Kompol Ruslan yang sebagai Wakapolres Kota Blitar memfitnah ia dengan tuduhan kalau dia melakukan perselingkuhan sama Wati, yang padahal saat itu tuh dia udah nggak pernah selingkuh lagi, dan istrinya pun percaya kalau Yoga emang nggak pernah selingkuh lagi. Nah, tapi saat itu mereka nggak tahu kalau sidang kode etik itu yang dilakukan Ruslan ini ya sebenarnya karena ego Ruslan sendiri, karena Ruslan ini cemburu dan takut kehilangan selingkuhannya yaitu si Wati. Bukan karena Yoga melanggar kode etik, tapi karena dia punya kuasa, jadi dia memanfaatkan kekuasaannya untuk egonya sendiri dengan mengorbankan karirnya Yoga. Aduh, kasihan Yoga. Tapi dibalik itu hubungan Ruslan dengan Wati juga mulai retak nih, karena saat itu Wati yang mulai menjauhi Ruslan. Ya karena Ruslan ini terlalu mengekang dan menekan Wati. Karena saking takutnya Ruslan ini kalau Wati berpaling ke Yoga, ya yang jelas karena usianya Yoga juga lebih muda. Karena Wati yang mulai menjauh, Ruslan pun sampai datang ke kontrakannya Wati untuk ngecek apakah Wati ada di rumahnya atau enggak. Tapi pas Ruslan nyampe rumahnya Wati tetap nggak mau nih ketemu dengan Ruslan. Yang memang Ruslan ini datang dengan amarah yang cukup mengerikan. Karena di situ Ruslan ini marah banget karena ngelihat ada sendal laki-laki di depan pintu rumahnya Wati. Ruslan pun sampai masuk paksa ke rumahnya Wati dengan marah-marah. Tapi Wati ini tetap menahan Ruslan sampai mereka pun dorong-dorongan di depan rumah. Karena kesal, Ruslan ini mecahin tuh kaca rumah kontrakannya Wati dan sempat melakukan pemukulan kepada Wati. Setelah itu Ruslan pun ini pergi pulang. Wati pun nggak terima dan sempat ngelaporin si Ruslan ini ke Polres Kota Blitar saat penganiayaan yang dilakukan oleh si Ruslan ini. Karena laporan ini, Ruslan pun langsung diproses. Dan akhirnya karena ini juga, Ruslan pun dipindah tugaskan ke Polda Jawa Timur yang ada di Kota Surabaya. Sejak ini, Ruslan dan Wati pun jarang ketemu karena Ruslan yang udah dinas di Kota Surabaya. Nah, tapi bukan berarti semuanya udah selesai nih. Karena Ruslan itu masih belum menyerah untuk mendapatkan Wati dan masih berusaha keras untuk memisahkan Yoga dengan Wati. Bahkan disinilah nih dia mulai menghalalkan segala cara. Di tahun itu yang masih 2011, Ruslan kenal dengan seorang paranormal di Surabaya yang bernama Muhammad Muas. Yang kesehariannya itu ia ngaji di kampungnya sekaligus paranormal yang dihormati di kampungnya. Karena katanya dia ini tuh sering ngobatin berbagai penyakit berkat kesaktiannya. Yang saat itu Muas ini tinggal dengan istri dan anaknya. Jadi sama Muas inilah Ruslan minta tolong untuk nyantet si Yoga supaya Yoga ini menjauh dari Wati. Si jangan, polisi kok percaya santet-santetan. Dan gimana caranya Wati ini bisa jatuh cinta dengan dia. Dan di situ juga Ruslan pun langsung membayar Muas ini dengan uang sebesar 5 juta rupiah. Dan karena itu Muas pun langsung menyanggupi tawaran itu. Setelah itu, di bulan November tahun 2011, Muas pun langsung berangkat ke Blitar untuk ziarah ke makamnya Soekarno untuk memohon kelancaran ritualnya. Setelah itu, dia pun melakukan ritualnya dengan harapan keinginan Ruslan ini tadi bisa tercapai. Tapi setelah ditunggu berminggu-minggu nggak ada hasil apapun dari ritual itu, yang membuat si Ruslan ini marah dan uang sebesar 5 jutanya tadi minta dikembalikan. Tapi ternyata uangnya udah dihabis nih, karena Muas nggak bisa ngebalikin uang itu. Jadinya Ruslan ini nyuruh Muas untuk langsung ngabisin Yoga. Kalau Muas nolak, Ruslan ngancam akan ngabisin keluarganya Muas. Karena ini, Muas pun langsung terpaksa menyanggupi paksaan Ruslan ini. Tapi karena Muas nggak berani menjadi eksekutornya langsung, jadi Muas ini minta bantuan seseorang yang dipanggil Bungkus, yang emang dikenal di kalangannya yaitu sebagai spesialis. Pas Muas minta bantuan itu, Bungkus pun bersedia bantu, tapi dengan bayaran 100 juta. Karena ini, Muas pun nggak langsung setuju. Jadi Muas nemuin dan ngobrolin soal ini ke Ruslan dulu. Untuk menggunakan jasa Bungkus tadi yang juga itu spesialisnya, yang diduga tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi. Di situ juga Muas ini nyaranin pakai jasa sang spesialis itu tadi aja. Karena kalau dia yang sebagai eksekutornya takutnya gagal nih dan bisa ketangkap semuanya. Ruslan pun merasa ada benarnya juga. Jadinya Ruslan dan Muas pun pergi nemuin Bungkus. Setelah mereka ketemu, di situ Bungkus masih tetap nih bersikukuh minta bayaran 100 juta. Tapi Ruslan terus nawar, akhirnya Bungkus pun setuju dengan bayaran 15 juta aja. Buset, turunnya jauh amat, Kus. Tapi saat itu nggak langsung dibayar, karena Ruslan ini rencananya bakal membayar uang mukanya setelah semuanya siap beraksi. Tapi beberapa hari kemudian mereka pun mendengar kabar kalau Bungkus meninggal dunia karena sakit yang ia derita.
Buset. Bungkus. Sebelum membungkus orang lu dibungkus duluan sama Tuhan. Aduh. Karena ini, Ruslan pun marah lagi ke Muaz dan lagi-lagi ngancem akan ngabisin keluarganya Muaz kalau urusan si Yoga ini belum selesai. Karena ini Muaz pun langsung nyari orang lagi nih yang mungkin bisa membantu dia. Nah, sampai akhirnya Muaz ini nawarin ke salah satu temannya sekaligus tetangganya yang bernama Hussein untuk ngabisin Yoga. Dengan janji fiktifnya ya kalau berhasil Hussein ini bakal dibelikan rumah. Dengan harapan ya Hussein ini mau menerima tawaran si Muaz ini. Tapi Hussein itu justru memperingatkan Muaz, lebih baik jangan lakukan itu karena yang memerintahnya itu polisi dan targetnya juga polisi. Jadi Hussein ini khawatir Muaz bakal dijadikan kambing hitam untuk kepentingan sepihak. Tapi Muaz nggak dengar tuh peringatan itu karena saat itu kalau dia nggak melakukan perintah Ruslan, istri dan anaknya yang bakal jadi taruhannya. Akhirnya karena ini berani nggak berani, mau nggak mau Ruslan pun memberanikan diri untuk langsung jadi eksekutornya. Jadi tanggal 31 Desember di tahun 2011, tepatnya di hari Sabtu pagi, Muaz pun mengajak salah satu murid ngajinya yang bernama Zaini untuk nemenin dia ke Blitar menggunakan motornya Zaini ini. Tanpa sebut apapun tujuannya, Zaini yang nggak tahu apapun setuju-setuju aja. Karena Zaini emang udah percaya banget nih dengan si Muaz yang sebagai guru ngaji dan guru spiritualnya. Nah, jadi pagi itu, tepatnya di jam 7 pagi, mereka pun berangkat naik motor Zaini dari Surabaya ke Blitar dengan bawa satu tas ransel yang berisi baju, tas peralatan ritual, dan juga pisau. Di tengah perjalanan menuju Blitar, mereka sempat nih berhenti dulu untuk mengganti plat nomor motornya Zaini dan juga masang beberapa stiker untuk menyamarkan motornya. Di situ juga mereka mindahin dompetnya Zaini dimasukkan ke dalam tas ransel supaya aman dan juga masukin plat nomor motornya yang asli ke ransel itu juga. Setelah itu mereka pun lanjut nih perjalanan lagi. Setelah menempuh perjalanan sejauh 160 km, akhirnya di jam 5 sore mereka pun sampai di Blitar dan langsung nyampe rumahnya Yoga di wilayah Kanigoro. Tapi mereka nggak tahu persis nih rumahnya Yoga itu ada di mana. Jadinya mereka sempat nih nanya ke orang-orang yang ada di sana. Sampai mereka pun dapat petunjuk dari orang-orang di sana yang katanya rumahnya Yoga itu ada tanda rental mobil dan motor. Dengan mudah mereka pun langsung nemuin rumahnya Yoga dan langsung manggil Yoga. Tapi yang keluar istrinya Yoga. Di situ Muaz pun mengaku bernama Irul yang katanya mau ketemu Yoga karena dia ada keperluan untuk sewa mobil. Istrinya Yoga di situ cuma bilang ya kalau Yoga belum pulang dinas, jadi mereka pun pamit ke istrinya Yoga. Di situ mereka pun makan dulu ke warung makan. Setelah makan, Muaz nyuruh Zaini nih untuk nunggu di warung makan karena katanya dia mau pergi sebentar. Ternyata Muaz pergi untuk ngecek motornya Yoga di Polsek Sandan Wetan. Karena Yoga selalu menggunakan motornya yaitu Honda Beat kalau pergi dinas. Nah, tapi di situ tuh motornya nggak kelihatan. Jadi dia menduga-duga jangan-jangan nih Yoga udah pulang. Jadi Muaz pun langsung buru-buru jemput Zaini ke warung makan tadi. Setelah itu langsung balik ke rumahnya Yoga. Dia manggil Yoga lagi yang ternyata kata istrinya Yoga ya belum pulang. Karena mereka udah datang 2 kali untuk mencari Yoga. Yang emang kayaknya penting banget nih. Istrinya pun sampai nelpon Yoga dan langsung nyuruh Muaz tuh yang ngomong langsung. Nah, di sini Muaz ngaku sebagai Irul yang katanya ada hal penting yang mau diobrolin soal rental mobil. Nah, di situ Yoga pun bilang kalau dia pulang agak telat karena sedang apel persiapan pengamanan tahun baru yang katanya dia ini bakal pulang di jam 7 lewat. Setelah nelpon, Muaz pun pamit lagi nih ke istrinya Yoga. Mereka pun nunggu Yoga lewat di pinggir jalan sekitar Polsek Sandan Wetan. Nah, setelah sejam lebih nunggu, akhirnya di jam setengah 8 malam, mereka pun melihat Yoga menggunakan motor Beatnya. Dengan pisau yang sudah siap, mereka pun langsung nih ngejar Yoga dan ngeberhentiin Yoga di pinggir jalan. Di situ Muaz pun sempat nanya dan mastiin, "Kamu Yoga ya?" Nah, tanpa curiga Yoga pun jawab, "Iya, ada apa ya?" Nah, di situ nih Muaz tiba-tiba langsung nusuk Yoga. Karena gerakan refleksnya Yoga, tusukannya pun awalnya meleset tuh kena tangannya doang. Di situ Yoga pun berusaha melawan. Nah, tapi tusukan kedua barulah nih kena leher bagian depan Yoga yang emang tertusuk dalam banget. Karena ini pertengkaran pun terjadi. Muaz pun berusaha kabur dengan naik motornya. Yoga pun mengejar dan sempat memukul Muaz dengan helmnya. Sampai Muaz terjatuh lagi tuh dari motornya. Tapi Muaz bangun lagi dan berusaha kabur. Yoga pun berusaha menahan mereka dengan menarik tas ranselnya Muaz yang akhirnya tas ranselnya itu pun lepas dan terjatuh. Muaz dan Zaini pun berhasil nih kabur dengan motornya. Dan ternyata perkelahian mereka itu sempat nih dilihat warga, tapi warga pada nggak berani mendekat. Setelah itu Yoga pun baru nih mengerang kesakitan karena tusukan di lehernya.
pun itu terus keluar dengan deras yang berusaha dia tutupin dengan tangannya. Warga pun mulai berani mendekat, dan salah satu warga yang lihat tasnya terjatuh di pinggir jalan itu sempat nih nyantolin tasnya ke motornya Yoga karena mereka mengiranya itu tas Yoga. Setelah itu Yoga pun balik lagi ke kantornya, yang sebenarnya TKP tadi cuma berjarak 500 meter tuh dari kantornya. Dia kesana tuh mengendarai motornya dengan keadaan tangan kirinya sambil memegang lehernya untuk nahannya. Sampai di kantor, Yoga pun mulai sempoyongan dan minta tolong ke teman-temannya. Setelah itu, Yoga pun langsung terjatuh karena lemas. Teman-temannya di situ kaget melihat Yoga yang udah kayak gitu. Dimana di situ Yoga pun emang udah nggak sanggup ngomong lagi. Mereka pun langsung melarikan Yoga ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya di perjalanan Yoga pun nggak bergerak lagi. Teman-temannya pun itu berusaha manggilin Yoga, dan ternyata Yoga udah menghembuskan nafas terakhirnya karena kehabisan tadi. Sedangkan Muaz dan Zaini yang udah berhasil kabur, mereka baru sadar kalau tas mereka terjatuh pas ditarik Yoga tadi. Karena KTP Zaini itu ada di dalam tas ransel itu, mau nggak mau nih mereka pun balik lagi ke situ yang memang lokasinya udah sepi. Nah di situ mereka berusaha nyari tasnya tapi nggak ditemukan. Akhirnya ya mereka pun pasrah tuh. Dan malam itu juga mereka pun langsung kabur balik ke Surabaya. Besoknya di tanggal 1 Januari tahun 2012, Muaz pun nemuin Ruslan untuk ngabarin kalau dia udah berhasil nusuk Yoga di bagian lehernya. Nah setelah itu Ruslan pun meminta pisaunya untuk dimusnahkan karena takutnya itu bisa jadi alat bukti. Setelah itu Ruslan pun ngasih uang sebesar 10 juta rupiah dan nyuruh Muaz ini secepatnya melarikan diri dan menjauh dari incaran polisi. Dari sinilah Muaz pun bawa istri dan anaknya untuk kabur keluar kota dengan cara berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan bermodalkan 10 juta tadi. Sedangkan di sisi lain, polisi pun mulai menyelidiki kasus ini nih, yang mana polisi nemuin tas yang tergantung di motornya Yoga tadi, di mana di dalam tas itu ada KTP-nya Zaini, yang diyakini itu sebagai pelakunya. Akhirnya KTP dan tas itu pun jadi petunjuk polisi nih untuk nemuin pelakunya yang tinggal di Surabaya, yang berdasarkan dari KTP yang mereka temukan tadi tuh. Singkat cerita, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Zaini di rumahnya. Zaini ini pun langsung diperiksa, tapi di situ Zaini nggak ngaku. Dia bukan pelakunya, kata Zaini, melainkan gurunya itu yang bernama Muaz lah pelakunya. Dan Zaini pun ngajak polisi ke rumahnya Muaz. Nah, tapi di situ tuh rumahnya Muaz sudah kosong, ya karena Muaz sendiri sudah melarikan diri. Nah, dari sinilah nih Muaz pun mulai menjadi DPO. Setelah 2 minggu menjadi DPO, akhirnya Muaz ini pun berhasil ditangkap di rumah yang dia kontrakan yang ada di Desa Pesawahan yang ada di Kota Probolinggo, Jawa Timur bersama istri dan anaknya. Cepet juga ya 2 minggu DPO langsung dapat. Ada yang 8 tahun DPO nggak dapat. Lain cerita itu mah. Balik lagi yuk ke ceritanya. Nah, jadi dia pun langsung dikirim ke Polres Blitar untuk diperiksa dan diinterogasi karena nggak ada pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Akhirnya, si Muaz pun mengakui kalau dia itu melakukannya karena perintah seseorang nih. Yaitu, seseorang itu ialah polisi bernama Kompol Ruslan yang saat itu sedang bertugas di Polda Jawa Timur. Karena ini nih, Ruslan yang sedang bertugas pun langsung ditahan di kantornya di Polda Jawa Timur. Dan kasus ini pun mulai ditangani oleh Polda Jawa Timur. Setelah para pelaku dari kasus ini pun ditahan, kasus ini pun mulai masuk nih ke proses pengadilan. Di mana di sana pengacara Ruslan pun langsung ngasih pembelaan untuk Ruslan yang katanya kalau Ruslan ini sama sekali nih nggak memerintahkan Muaz untuk menghabisi Yoga. Jadi pengakuannya kalau itu dilakukan Muaz karena inisiatif Muaz itu sendiri. Karena pengakuan Ruslan di pengadilan kalau dia cuma minta tolong ke Muaz yang seorang dukun untuk nyantet Yoga karena untuk memisahkan Yoga dari Wati dengan ngebayar Muaz ini sebesar 5 juta atas permintaan orang tuanya Wati. Karena orang tuanya Wati ini nyuruh dia nyari dukun untuk menjauhkan Wati dari Yoga. Karena sejak Wati kenal sama Yoga, Wati jadi jarang pulang dan jadi wanita nggak bener. Bahkan uang 5 juta tuh untuk membayar Muaz tadi itu dari orang tuanya Wati. Ya, tapi itu cuma pembelaan Ruslan nih untuk dirinya sendiri saat di pengadilan. Bahkan pembelaannya bukan cuma itu aja nih. Selain itu, dia juga ngaku tujuannya untuk menyantet dan memisahkan Yoga dari Wati karena dia kasihan ngelihat rumah tangganya si Yoga dengan istrinya yang nggak bahagia. Karena Yoga yang sebagai bawahannya ini kan selingkuh dengan wanita lain. Pastinya pembelaan Ruslan ini pun langsung nih dibantah oleh Muaz. Sampai-sampai Muaz ini emosi di pengadilan karena dia merasa dikambing hitamkan oleh Ruslan ini.
Karena pengakuannya Ruslana nih yang maksa bahkan mengancam akan ngabisin keluarganya kalau Muaz ini nolak perintah Ruslan untuk ngabisin Yoga. Bahkan pengakuannya juga setelah Muaz ini berhasil melakukan eksekusinya, dia pun sampai dibayar sebesar 10 juta rupiah oleh Ruslan untuk Muaz ini melarikan diri. Bahkan Ruslan sempat minta pisau yang dia gunakan untuk menusuk Yoga tadi untuk dia musnahkan, karena katanya itu bisa jadi barang bukti. Setelah diselidiki dan berdasarkan pengakuan yang terkait, emang nih pengakuan Muaz inilah yang benar. Apalagi setelah menjalani 4 kali pengadilan, Wati pun baru bisa hadir nih, karena ngakunya dia baru pulang liburan dari Jakarta. Di pengadilan pun Wati pun mengaku nggak tahu apa-apa soal misinya Ruslan ini. Bahkan dia ngaku orang tuanya itu nggak pernah tuh minta tolong sama Ruslan untuk menjauhi dia dari Yoga, apalagi sampai ngasih 5 juta rupiah untuk nyantet Yoga. Dan pengakuan dari tetangga dan RT-nya Muaz, mereka kenal Muaz sebagai guru ngaji dan paranormal yang sering ngobatin warga desa dengan ikhlas, meski tanpa dibayar sepeser pun. Mereka semua kenal Muaz sebagai pribadi yang baik, yang mereka percaya Muaz nggak mungkin nih berani melakukan hal ini kalau tanpa tekanan dari si Ruslan. Sampai istrinya Muaz juga ngaku di pengadilan, sebelumnya Muaz ini sempat terus terang dan curhat ke istrinya soal tekanan dan ancaman si Ruslan ini yang maksa dia untuk melakukan hal yang sebenarnya tuh dia nggak berani, tapi dia dipaksa melakukan itu demi menyelamatkan nyawa dan istrinya. Bahkan di masa pelariannya pun istri Muaz sempat nyaranin Muaz ini untuk nyerahin diri aja nih ke polisi, karena emang Muaz emang udah salah menjadi eksekutornya. Nah, sampai Muaz pun sempat bilang ke istrinya dengan kalimat, "Nyerah mati, lari pun mati." Karena saat itu situasi mereka yang udah terlalu mengambing. Jadi kayak maju kena, mundur kena. Lalu singkat cerita, akhirnya berdasarkan penyelidikan semua pengakuan yang terkait, Ruslan ini dinyatakan sebagai otak dari kasus ini, dan akhirnya dia pun dijatuhi hukuman selama 16 tahun penjara. Begitu juga dengan Muaz yang sebagai eksekutornya juga dijatuhin 16 tahun penjara. Sedangkan Zaini cuma divonis 9 bulan kurungan penjara karena dia emang nggak tahu apa-apa dan nggak terlibat dari rencana mereka ini. Dia cuma ikut Muaz tanpa tahu apa tujuannya. Dan di saat kejadiannya pun Zaini emang bingung saat Muaz ini tiba-tiba nyerang Yoga. Dan di saat Muaz dan Yoga sempat saling serang, Zaini ini cuma heran dan diam sama sekali, nggak bantu siapapun. Karena dia ini emang nggak tahu apa-apa sama sekali permasalahannya itu apa. Tapi kenapa ya? Kok dia dapat hukuman juga ya? 9 bulan lagi. Kan dia nggak tahu apa-apa ya? Tapi saat itu keluarganya Yoga kaget dan kecewa juga nih pastinya dengan vonis hukuman Ruslan yang sebagai otak kasus ini cuma dihukum 16 tahun penjara. Yang bahkan hukumannya itu sama dengan eksekutornya, yang padahal dia ini otak loh dari kasus ini. Ya minimal kalau namanya otak dari pelaku kejahatan itu ya hukuman seumur hidup lah, kalau emang gak bisa hukuman mati. Tapi ini cuma 16 tahun penjara. Lagi juga 16 tahun penjara, nggak tahu juga itu di dalam jeruji besi apa di dalam kamar hotel. Ya begitulah mungkin hukum di negeri dongeng itu ya seperti itu kali ya. Jadi ya udahlah. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Tapi apapun itu, semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini ya. Jangan sampai nih kita ngalaminya langsung, karena hidup kita semua berharga. Jangan sampai ya kita berakhir dengan mati sia-sia, dengan penuh penyesalan kayak gini. Ya itu aja sih dari gua. Ya udah, jangan lupa ya bantu support gua juga dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan, ya maklum masih baru. Ya udah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di next video berikutnya, bye bye.